Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Dutar Kita TVRI Bengkulu hari ini tentunya, dan masih bersama dengan Dr. Rama Mandela Mulyadi SPTHT BKL dan juga Dr. Putri Santri tentunya, dan kita masih membahas tentang bahaya amandel pada anak-anak dan juga cara pencegahannya. Nah, kita langsung aja untuk mendengarkan penjelasan slash yang berikutnya yang tadi tertunda karena iklan ya dokter ya. Silakan, tentang amandel dan juga bahaya. Nah, nih. Tadi udah ya gitu ya. Nah, ini ukuran dari amandelnya gitu ya. Nah, itu yang melekuk itu yang saya bilang tadi gitu ya, melekuk. Kelihatan. Jadi yang melekuk itu sebenarnya itu pilarnya ya, bagian depan sama pilar di belakang. Nah, amandelnya itu bersembunyi di balik pilar itu gitu ya. Sebenarnya kalau yang kayak T0, kalau T0 itu biasanya pasiennya udah amandel, udah operasi amandel ya. Udah operasi amandel berarti amandelnya udah nggak ada. Nah, yang T1 itu biasanya dia tuh kayak gitu, dia nggak keluar gitu dari pilarnya. Dia bersembunyi di dalam pilar itu. Jadi kasat mata sebenarnya amandel kita itu gitu ya. Kalau T2, T3 dan T4 semakin mendekati ke arah median atau arah tengah. Patokannya apa yang tergantung di tengah. Ketika dia semakin ke tengah sampai ke daerah yang tergantung itu, berarti dia udah menuju T3 atau T4. Dipastikan anaknya pasti ada gangguan tidur. Oke. Ketika yang udah bahayanya yang kelihatan yang nggak kelihatan atau bahaya semua nih dok? Yang kelihatan. Oh, yang kelihatan. Yang kelihatan. Oke. Yang kelihatan. Nah, tentu kita bagaimana cara kita mendiagnostik gitu ya, atau kita tahu si anak itu sebenarnya tonsilitis gitu ya. Tentu kita lakukan anamnesis, kita tanya jawab dulu ke pasiennya gitu ya. Kalau misalnya masih anak-anak 2 tahun, malah saya ada pasien yang udah gangguan tidur gitu ya. Sejawat saya juga lagi ya, 2 tahun, anaknya 2 tahun, itu anaknya gangguan tidurnya, anaknya nggak bisa tidur duduk malah. Dia nggak bisa tidur terlentang, malah dia harus tidur duduk karena tersumbat nafasnya karena si amandel sama si adenoid kalau dia tidurnya terlentang. Jadi kita lakukan tanya jawab sama orang tuanya karena dia usianya 2 tahun. Nggak mungkin saya bisa intens menanyakan kondisi anaknya ya gitu. Jadi kita pakai otoanamnesa ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang gitu ya. Nah, anamnesisnya biasanya kita tentukan ya, kita lihat dari tenggorokannya, kita tanya daerah tenggorokannya dulu. Ya gitu, sakit nggak tenggorokannya gitu ya, makannya gimana, mengganjal nggak tenggorokannya, suaranya begini, serak nggak suaranya, ada sesak nafas nggak kalau lagi tidur gitu ya, biasa seperti itu. Kita demam nggak anaknya, ada batuk apa nggak, nyeri-nyeri tubuh nggak, nah, biasa kayak gitu. Ketika peradangannya akut gitu ya, ketika peradangan yang kronik gitu ya, pertanyaan nanti beda lagi gitu. Kadang ada pasien-pasien yang datang ke kita pada akhirnya cuma menanyakan, anak saya amandelnya besar nggak sih dok? Gitu, tapi dia tanpa keluhan. Nah, kalau misalnya kita mau itu, tentu kita lakukan anamnesis. Anak ibu tidurnya mengorok nggak? Di sela dia tidur, anak ibu ada terbangun nggak? Gitu, namanya obstructive sleep apnea, di mana dia kehilangan pasokan udara dia sendiri pas dia tidur. Nah, itu gara-gara sumbatan si amandel sama si adenoid. Baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita pemeriksaan fisik ya pakai lampu gitu ya, kita buka aja mulut anaknya. Gitu ya, lidahnya nggak usah dikeluarin biasanya. Kalau pada di rumah mau lihat gitu ya, ayah sama bunda gitu mau lihat anaknya amandel apa enggak gitu, buka mulutnya, nggak usah suruh anaknya keluarin lidah. Buka mulut terus anaknya suruh ngomong kuat-kuat. Kalau keluarin lidah kenapa dok? Nah, malah nggak kelihatan. Nanti yang belakang, lingual belakang dia naik. Oke. Jadi kan julur gini, nah ininya naik yang belakang sini sehingga menutupin amandelnya. Jadi kalau dia di dalam, dia akan pas dia ngomong ininya turun. Oke. Gitu. Jadi tetap di dalam lidahnya sambil ngomong gitu. Kalau biasanya ada juga anak-anak yang lidahnya besar gitu ya, karena dia gendut misalnya gitu ya, memang kita butuh bantuan alat. Jadi ditekan sedikit lidahnya, baru kelihatan. Gitu. Terus kalau misalnya di akut gitu ya, itu tanda yang akut tadi gitu, merah, radang gitu. Kalau yang kronik yang udah itu yang kata saya tadi, yang pasien konsul gitu, yang mau liatin amandelnya besar apa enggak gitu ya, gejalanya itu amandelnya besar, terus banyak selokan-selokan gitu ya, banyak kripta-kripta yang melebar gitu, terus kadang banyak, kalau kita itu ya, kita lihat itu banyak kuning-kuning itu ya, dendritus ya, isinya limfosit, leukosit, sistem makanan. Karena ketika kripta melebar, anaknya makan, sistem makanannya gitu. Yang terjadi apa? Anaknya bau mulut, halitosis anaknya. Kalau anaknya bau mulut juga nggak ada apa, nggak ada sebab. Gosok gigi rajin kok dok, seminggu sehari 3 kali gitu ya.
kenapa anak saya bau mulut terus? Dibuka, oh ternyata amandelnya besar. Kenapa sisa makanannya nempel di amandel sehingga anaknya halitosis. Gitu. Nah, pemeriksaan penunjang tapi jarang kita kerjakan gitu ya. Kita lakukan kultur uji resistensi terhadap sediaan apus tonsil. Jadi diambil sedikit sediaannya, kita taruh di laboratorium, mau tahu nih jenis kumannya apa. Gitu. Ini pembandingnya gitu ya, pembandingnya membranosa sama penyakit kronik faring granulomatosis gitu. Tata laksananya tentunya anaknya kita suruh istirahat gitu ya. Kenapa kita suruh anaknya perlu istirahat? Balik lagi daya tahan tubuhnya harus kita tingkatkan. Gitu ya, daya tahan tubuh, kasih makan yang banyak, kasih multivitamin gitu ya. Kemudian pemberian cairan. Biasanya kenapa kita harus memberikan cairan yang adekuat? Biasanya anak-anak dengan tonsilitis akut pasiennya demam. Makan nggak mau, minum nggak mau. Gitu ya, bener ya? Ya, karena sakit ketika dimasukin air pun sakit tenggorokannya gitu ya, sehingga si anaknya nggak mau makan minum gitu ya. Terjadi apa? Dehidrasi. Makanya kita perlu cairan adekuat. Kenapa? Karena cairan adekuat nanti demamnya nggak turun-turun. Dia dehidrasi, demamnya susah turun nanti. Susah nanti. Oke. Kemudian diet ringan, ya diet ringan maksudnya diet apa aja yang dilarang untuk anaknya. Misalnya yang jangan makan ciki dulu gitu ya, makan permen gitu ya, sementara gitu ya. Terus kita masukkan analgetika karena sakit gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kita nggak ngasih analgetika gitu ya, antipiretik sama analgetik biasanya kayak paracetamol, ibuprofen. Nah, kita biasanya kayak gitu cukup gitu. Terus antivirus kalau penyebabnya virus. Ya. Kalau penyebab bakterial kita antibiotik kita kasih. Antibiotik. Nah, ini tata laksana yang untuk tonsilitis kronik gitu ya, dengan tanpa keluhan berat gitu ya, bukan akut gitu ya, bukan yang merah radang gitu ya. Biasanya kita lakukan tonsilektomi atau dibuang amandelnya. Oke, Dengan yang cara operasi tindakan kata orang itu. Ya. Oke. Kita sebutnya tonsilektomi atau kita buang amandelnya. Oke. Kita buang. Nah, kalau udah dibuang amandelnya itu bisa muncul lagi nggak sih, Dok? Enggak. Bisa? Enggak. Oh, nggak lagi. Enggak Oh, lagi. nggak lagi. Oh. Jadi struktur amandelnya sudah hilang. Oh, sudah Yang menjadi. palatina. Oh, gitu. Gitu. Tapi saya kerjakan dua gitu ya. Saya kalau misalnya saya lihat dari endoskopi adenoid yang besar yang di belakang hidung, biasanya yang di belakang hidung karena saya ketakutan saya ketika anaknya tidur, dia nafas mau lewat hidung numbur nabrak si adenoid untuk keluar dari hidungnya, gitu ya, mau nafas dari mulut amandelnya besar, sehingga anaknya hipoksia atau kekurangan oksigen ke seluruh tubuhnya dia, gitu ya. Jadi saya kerjakan sekali dua biasanya. Tapi kalau adenoidnya besar, kalau adenoidnya tidak besar nggak saya kerjakan. Gitu. Jadi jangan untuk yang itu, kalau misalnya dokter-dokter di puskesmas mungkin dok ya, lihat juga adenoidnya ya, tolong ya, tolong lihat itu ya, kalau merujuk ke kita gitu ya, lihat juga adenoidnya dokter, ada tonsilitis kronik dengan pembesaran adenoid juga gitu ya. Jangan disepelekan karena ketika dia tidur gitu ya, kekurangan oksigen, pas paginya dia tidak akan fokus, dia akan terjadi gangguan tumbuh kembang. Gitu. Kasihan kan sampai umur 2 tahun dia belajar, dia malah ngantuk pas paginya. Jadi gold standard tumbuh kembang dia hilang. Jadi orang tua juga harus aware. Gitu ya, kenapa anaknya ngantuk-ngantuk pagi-pagi gitu, coba periksa ke THT. Tapi dok, kemarin banget dok, ada pasien umurnya itu belum sampai 5 tahun, tapi memang tonsilnya itu udah gede banget dok, waktu diperiksa. Itu sebenarnya ada batas usia, jadi pasiennya nanya, 5 tahun nggak kekecilan dok, mau dioperasi umurnya. Sebenarnya ada batasnya nggak sih dok, usia boleh atau standarnya pasnya untuk dioperasi, atau nggak ada standar khusus? Guideline kita gitu ya, textbook kita mengatakan bahwa tidak ada larangan umur. Justru indikasi tonsilektomi itu ketika terjadi gangguan tumbuh kembang. Gitu ya. Jadi ada indikasi untuk operasi tonsilektomi. Kalau terpenuhi untuk teroperasi tonsilektomi, saya paling kecil 2 tahun. 2 tahun ya lumayan sering gitu ya, karena kasih jajan, kasih permen, kasih jajan orang tua. Ada resikonya nggak sih dokter kalau misalnya umur kecil yang tadi dibilang itu dilakukan operasi amandel gitu? Ada, tentu pasti ada ya pasca operasinya gitu ya. Pasca operasinya karena kita menjahit pembuluh darah ya, waktu operasi amandel itu kita menjahit pembuluh darah gitu ya, atau kita meligasi. Nanti setelah operasinya ada beberapa larangan-larangan. Takutnya kenapa yang kita jahit lepas. Iya. Jadi bisa bleeding atau perdarahan pasca operasi. Gitu ya, kan namanya ini kan rongga mulut kita, tempat kita makannya, apalagi anak kecil nggak bisa nahan makan, lapar gitu ya, karena nanti kayak makannya harus yang bubur dulu, tidak boleh makan yang panas-panas gitu. Nah itu, nah pada anak-anak itu biasanya dia lebih gitu ya, lebih susah diatur untuk itu. Kalau dewasa kita ngomong, Pak
jangan makan ini dulu ya, nanti ini nggak boleh ya, itu nggak boleh ya, dia akan lebih nurut Nurut gitu. ya, Tapi kalau anak-anak nggak, itu lebih susahnya. Oke, baiklah. Kita akan jeda iklan dulu untuk narasumber kita. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami. Kita akan jeda iklan kembali tentunya tetap di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.